Shalom, selamat pagi. Datang di hadirat Tuhan dengan sukacita, amin. Lambaikan tangan kita bersyukur kepadanya. Bapa, disyukur karena rahmat Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Karena kasih-Mu yang terbesar memberikan kami hidup. Dan kami hari ini datang bersama umat Tuhan. Belajar menyenangkan hati Tuhan. Melalui hidup kami, pujian kami, syukur kami, hidup kami yang senantiasa akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan berkati ibadah kami hari ini. Biar apapun yang kami bawa, sukacita kami yang kami bawa. Karena kami tahu Tuhan, yang terbaik itu sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sebab hidupku agar indah bagi-Mu. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sebab hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sebab hidupku
besar Kau beri bagi setiap kami, sempurna di dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Segalanya, segalanya yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih. Biar melalui pujian ini Tuhan, kami bawa hidup kami kepada Engkau. Mari setiap kita bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan, Allah yang setia, Allah yang hidup di dalam kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu ini kami Tuhan, ini umat-Mu loh Tuhan. Rindu kami akan Engkau. Lewat hidup kami mau senangkan Engkau. Lewat pujian kami mau senangkan Engkau. Menyenangkan-Mu, terima kasih. Hanya itu rindu kami Tuhan. Senangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Ayo kita bangkit diri, katakan ini rindu kami Tuhan. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Terima kasih buat segala yang baik. Tuhan tetapkan kami, Tuhan pakai kami.
kasih Tuhan buat segala yang baik. Hati kami mau menyenangkan Engkau melalui pujian kami, melalui rindu kami, sehingga kami hadir dengan ketetapan kami. Kami mau melangkah maju sebab Tuhan Allah yang besar hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, sukacita kami limpah karena rahmat Tuhan yang ajaib. Kami bersuka, kami bernyanyi, kami bersukacita buat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih sebelah kanan kiri kita, katakan sukacitaku penuh. Kita bawa pujian syukur kita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikuti kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku, benari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulia, mulialah namamu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasihmu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, katakan kasihmu, kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku,
lambaikan tangan kita yang merasakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Kesudahan kasih Tuhan selalu baik bagi kita. Tuhan selalu baru. Amin. Hari berganti hari, tetap tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan bagi kami, sehingga memilih Engkau bagi yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari, setiap waktu Engkau sertai kami. Ini kami Tuhan, rindu kami nyatakan. Lebih dari segala
hanya Kau Yesus selamanya. Benar Tuhan, seringkali pikiran kami terfokus pada harta yang ada di dalam dunia. Tetapi pujian ini mengingatkan kami bahwa ada harta yang jauh lebih berharga dari semua yang ada di dalam dunia. Dan harta itu terletak di satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, yakinkan kami, teguhkan iman percaya kami, arahkan pandangan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya yang pada akhirnya dapat membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat puji-pujian yang sudah boleh kami naikkan pada pagi hari ini. Biar Engkau disenangkan, biar Engkau dimuliakan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Biar jiwa kami, hati kami dipenuhi dengan sukacita lewat pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat ibadah pada pagi hari ini. Tiba saatnya bagi kami untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mohon sekali lagi, biar anugerah-Mu Tuhan hadir nyata di tengah-tengah kami. Sehingga pada pagi hari ini hanya Injil-Mu saja yang diberitakan, hanya perkataan-Mu saja yang diberitakan, hanya kehendak-Mu saja yang dinyatakan Tuhan. Lewat hamba-Mu ini, lewat kami semua Tuhan, berbicaralah. Kiranya Roh Kudus yang menguasai ruangan ini. Dan sekali lagi, biar hanya Injil-Mu yang dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Mari yang siap mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Oh sudah siang ya Bapak Ibu, karena sudah jam 10:05 ya. Di bawah jam 10 pagi, di atas jam 10 itu setengah siang ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Oke, senang sekali bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, saya selalu seneng gitu ya kalau pujian di tempat ini. Sekalipun cuman WL satu orang dan WL-nya kecil-kecil gitu ya, tapi suaranya lebih dari 30 orang gitu ya. Sampai batuk-batuk saking semangatnya. Betul ya Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu pergi ke gereja lain dibantu dengan singer pun belum tentu suaranya sesemangat di tempat kita. Nah, kita bersyukur. Itu menunjukkan bahwa ada gairah ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saya berharap bukan WL-nya saja, tetapi setiap kita dihinggapi. Ya, boleh ya pakai kata dihinggapi ya Bapak Ibu ya, dengan hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, langsung saja hari ini kita akan belajar bersama-sama satu topik yang menurut kita mungkin sudah biasa, tetapi kita akan renungkan kembali. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tertanam dalam gereja lokal. Tertanam dalam gereja lokal. Khotbah ini tentu saja spesial untuk satu orang, Pak Yugo gitu ya. Karena Pak Yugo ini pagi di sini, setengah siang nanti di tempat lain gitu ya. Terus kemudian siang di tempat lain, sore di tempat lain, malam di tempat lain. Jadi khotbah ini khusus untuk Pak Yugo. Enggak ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini untuk kita semua gitu ya, tertanam di dalam gereja lokal. Bapak Ibu, seringkali kita berbicara tentang doktrin, Pak Gembala gitu ya, Pak Yohanes tiap minggu membicarakan tentang doktrin untuk kita. Pentingnya Injil, pentingnya keselamatan, Roh Kudus dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya topik yang kita bahas pada pagi hari ini tidak kalah pentingnya. Jadi ini terkait dengan eklesiologi, terkait dengan kehidupan kita di dalam bergereja. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bahwa sebagai orang Kristen, kita bukan hanya pergi ke gereja. Kita sering kali dengar bahwa orang Kristen itu harus pergi ke gereja, betul. Tetapi ada hal yang lebih penting dari itu, peningkatan terkait
hanya pergi ke gereja, kita perlu tertanam di dalam sebuah gereja. Bukan hanya sebuah gereja, saya menambahkan dengan kata lokal yang artinya memang tempat kita bertumbuh, tempat tertentu, komunitas tertentu. Nah, seharusnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita membahas ini, kita perlu membahas tentang mengapa kita berkomunitas. Tapi saya lihat Pak Yohanes dan Pak Gembala seringkali membahas gitu ya, pentingnya bergereja, dan itu menyangkut tentang pentingnya berkomunitas. Hari ini kita naik ke tingkat selanjutnya, kita akan membahas tentang tertanam dalam gereja lokal. Nanti kalau misalkan kita punya kesempatan lagi, kita akan membahas tentang bertumbuh bersama di gereja lokal. Dan yang ketiga, apa sih sebenarnya tugas kita secara pribadi di dalam gereja lokal. Jadi sebenarnya tujuannya kita ke gereja bukan datang, duduk, diam, dan pulang. Tetapi kita punya sebuah tanggung jawab bersama-sama Bapak Ibu. Kalau kita mau punya komunitas yang sehat, maka sebenarnya kita sendiri harus dalam keadaan sehat. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita kepingin punya komunitas yang sehat, tetapi kita tidak mau disehatkan, maka komunitas kita tidak akan menjadi komunitas yang sehat. Semua harus berjuang, semua harus bersama-sama menuju komunitas yang sehat. Jadi yang pertama perlu sehat adalah diri kita terlebih dahulu. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, salah satunya yang membuat kita sehat adalah kita tertanam dalam gereja lokal. Kita akan memperhatikan bersama-sama mengapa sih kita harus tertanam di gereja lokal. Dan teks kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 sampai dengan 47. Begini bunyi firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau lihat lagi, ada satu ayat sebelumnya dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi latar belakangnya ini mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, terus kemudian Petrus berkhotbah, lalu kemudian ada begitu banyak orang, Alkitab mencatat kira-kira 3.000 jiwa. Dan kalau saya memikirkan gitu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya belajar kira-kira 3.000 jiwa itu menurut saya tidak akan kurang dari 3.000, tetapi lebih dari 3.000 gitu ya. Beberapa kali kalau kita memperhatikan kata kira-kira itu menurut saya 3.000 lebih Bapak Ibu ya. Kalau Paulus mengatakan lebih dari 500 gitu, berarti pasti lebih dari 500. Keyakinan saya Yesus memberikan makan lebih dari 5.000 orang, walaupun dikatakan kira-kira 5.000 orang. Dan kita memang tahu tidak termasuk wanita dan anak-anak, tetapi memang pasti lebih dari 5.000 orang. Nah di ayat yang ke-42 dikatakan begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam apa? Dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada dikatakan dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Terus kemudian ada kata selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap apa? Tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya ke semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan perhatikan 41 sampai dengan 47, gereja itu bukan cuma tiba-tiba ditambahkan dengan orang-orang, tetapi ada faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan pada akhirnya Tuhan memutuskan untuk menambah jumlah di dalam gereja. Saudara, kita tidak perlu berkecil hati dengan jumlah yang kecil gitu ya. Kita tidak perlu berkecil hati. Saya justru merasa senang di dalam gereja yang bukan dalam arti kecil gitu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tetapi lokal gitu ya. Kenapa? Karena kita lebih punya kesempatan untuk bertumbuh bersama. Nah nanti kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tetapi yang pertama saya akan mengawali dengan sebuah
pertanyaan atau pernyataan gitu ya Bapak Ibu seperti biasa. Kenapa topik ini penting? Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita perlu memperhatikan di akhir-akhir ini kita sering kali melihat ada yang dinamakan dengan fenomena Pak, fenomena keliling gereja. Fenomena keliling gereja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Gereja kita adalah GPPS dan singkatannya adalah Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Jangan dipelesetkan Bapak Ibu ya. Jadi apa kalau terkait dengan fenomena keliling gereja, jadi apa Bapak Ibu? Gereja, saya enggak sebutkan ya Bapak Ibu ya. Gereja kita itu Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya, maka ini tempat kita, ini jadi gereja lokal kita, tempat kita harus bertumbuh gitu ya. Bukan berarti kita harus jadi gereja yang PP tadi, S-nya betul Surabaya ya Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan GKKI gitu, gereja keliling-keliling, bukan skup Surabaya saja tetapi skupnya Indonesia gitu ya Bapak Ibu, lebih luas lagi gitu. Nah apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan karena sekarang eranya era digital Bapak Ibu. Kita bisa tahu kondisi di berbagai macam gereja, kita bisa tahu pujiannya seperti apa, kita bisa tahu firman-Nya seperti apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan ini yang saya maksud dengan fenomena keliling gereja. Mungkin secara tubuh kita tidak ke sana, tetapi secara dunia maya gitu ya, kita terus menerus menjelajah, kita terus menerus berkeliling, kita terus menerus berputar-putar di gereja-gereja tertentu. Apakah salah? Enggak Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Makan dimanapun itu enggak salah, tetapi nanti kita perlu belajar kenapa kita perlu tertanam di gereja lokal. Tujuannya apa? Nah nanti kita lihat. Saya tidak menyalahkan kalau kita mau browsing dimanapun gitu ya, belajar dimanapun. Tetapi kan kita perlu menyadari tidak semua ajaran itu benar. Betul ya gitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian ya, betul ya. Tidak semua ajaran itu benar. Nah kita perlu tahu mana ajaran yang benar dan tidak. Supaya ketika kita lihat apapun, kita ini langsung paham. Loh kok tidak Alkitabiah ya? Kan standar utamanya adalah Alkitabiah. Nah kita akan lihat bersama-sama terlebih dahulu. Kenapa orang itu suka keliling-keliling gereja, saudara? Yang pertama menurut saya, orang itu tidak tahu tujuan bergereja, apalagi memahami pentingnya tertanam di gereja lokal. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya tidak nyalahkan ya kalau orang pelayanan ya, orang itu pelayanan mau pagi di mana, siang di mana, sore di mana, itu enggak masalah. Tetapi yang pasti sebenarnya kita perlu punya satu gereja tempat kita bertumbuh. Saya punya satu teman hamba Tuhan, yang hamba Tuhan ini berkata, ini jarang ya Bapak Ibu, karena itu saya sampaikan. Teman saya ini berkata gini, Pak Hengki, saya 1 dan 3, minggu 1 dan 3 itu pelayanan full. Tetapi saya selalu sediakan minggu yang keempat, saya tidak pelayanan dan saya duduk diam sebagai seorang jemaat. Bayangkan ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di minggu yang keempat dia memutuskan untuk berhenti gitu ya. Apakah salah Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Enggak Bapak Ibu. Hamba Tuhan itu juga perlu cas. Supaya apa? Supaya enggak ngomong tok, telinganya tertutup Bapak Ibu. Supaya apa? Telinganya itu dipakai sekali-sekali. Menyadarkan, menginsafkan gitu ya. Jadi di minggu keempat dia datang di gerejanya sendiri, terus kemudian dia duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan dia buka hati lebar-lebar, dia buka pikiran lebar-lebar untuk firman Tuhan. Minggu keempat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi ada saatnya kita melayani, tetapi ada saatnya kita perlu bahasa sekarang mengkalibrasi gitu ya. Mengkalibrasi itu bahasa kerennya yang sering kali disampaikan. Kita perlu menata ulang hati kita. Banyak melayani itu baik gitu ya. Tetapi jangan sampai Tuhan berkata seperti kepada Marta, engkau terlalu sibuk dan engkau melupakan bagian yang terbaik. Dan itu juga menyadarkan saya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan-jangan ketika saya melayani, ketika kita bernubuat, ketika kita menyatakan nama Tuhan terus-menerus. Dan di dalam Matius pasal yang ke-7 Yesus berkata apa? Enyalah engkau karena aku tidak mengenal engkau. Jangan berpikir bahwa banyak pelayanan itu akan mengantarkan kita kepada keselamatan yang kekal. Enggak, hati kita, pikiran kita,
itu adalah yang terpenting. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kenapa orang keliling-keliling? Yang pertama tidak tahu tujuan bergereja, apalagi memahami pentingnya tertanam dalam gereja. Kita perlu tertanam di dalam gereja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sebagai simpatisan, tetapi kita benar-benar perlu tertanam di dalam gereja. Artinya apa? Menjadi anggota jemaat gereja tertentu, supaya kita nanti bisa dilayani. Berulang kali saya lihat di dalam pemakaman, saya dengar gitu ya, jemaat satu terus kemudian jadi rebutan Bapak Ibu. Loh itu kan you datang di gerejaku, loh itu kan you datang di gerejaku gitu ya. Kalau orang kaya dibikin rebutan Bapak Ibu, kalau orang miskin, bukan, enggak kenal, aku enggak kenal gitu. Sakno Bapak Ibu. Nah kita mau enggak pada waktu kita sudah di peti gitu ya Bapak Ibu, terus kemudian kita dengar gitu orang-orang rebutan yang mau melayani kita, bukan bangga Bapak Ibu, bukan kebanggaan, kita justru aduh sopo terusan sing mau melayani kita. Seringkali terus kemudian yang mengantarkan cuma 2 orang, enggak ada yang lain sama sekali Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Maka bukan hanya masalah itu sih Bapak Ibu ya, itu termasuk salah satunya kenapa kita perlu bergereja dan tertanam di dalam gereja lokal. Karena kita ini memang bukan tamu, nanti kita akan lihat bersama-sama. Perlu tertanam Bapak Ibu supaya kita terlayani dengan baik dan kita bisa melayani. Yang pertama, saya bisa tetap percaya walaupun tidak ke gereja. Ada beberapa orang itu yang berpikirnya justru nggak penting ke gereja. Bukan hanya soal tertanam, tapi ada beberapa orang yang berpikir bahwa ke gereja itu enggak penting Bapak Ibu. Enggak usah ke gereja gitu ya. Sebuah gerakan di tahun 2012, gerakan itu bernama spiritual but not religious. Mereka berpikir bahwa yang penting itu kesalehan hidup, hidup saleh, enggak perlu pergi ke gereja. Dan beberapa orang mengatakan ke gereja itu cuma dibujuk-bujui, disuruh datang, kita kehilangan apa? Waktu kita, betul kan ya? Terus kemudian kita kehilangan apa? Kehilangan apa Bapak Ibu? Selain tenaga kita, waktu kita kehilangan apa? Uang, betul ya. Kehilangan uang kita gitu, kita harus mempersembahkan, mendekati Natal nanti didorong-dorong gitu ya. Bukan di gereja ini sih, di gereja saya gitu ya Bapak Ibu ya. Didorong-dorong ini mau Natal ya, mosok sih enggak kasih sesuatu buat Tuhan gitu loh. Terus kata-katanya gini, kalau enggak ngasih, enggak diberkati sama Tuhan. Jadi orang Kristen kok gitu ya. Benar enggak kira-kira ajaran demikian? Masa kita ngasih sesuatu tujuannya untuk diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu, kita ini sering kali gitu, kita enggak sadar di gereja ini kita sering kali apa? Jadi Kristen yang transaksional sama Tuhan. Dan terkait dengan ke gereja kita juga sama. Nah sering kali berpikir ke gereja supaya apa? Kita diberkati oleh Tuhan. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah kita tidak termasuk di bagian yang pertama. Tetapi yang kedua kalau kita perhatikan, bergereja itu bukan soal tanpa masalah, tetapi sampai karakter kita terbentuk. Kenapa orang keliling-keliling gereja? Karena seringkali orang gini, di gereja yang satu itu loh nggak enak, orang-orangnya nggak enak gitu ya. Seringkali timbul konflik dan lain sebagainya. Wes aku tak pindah ke gereja lain. Ketika pindah di gereja lain terjadi konflik juga gitu ya. Terus kemudian dia ngomong, sama aja gereja ini, aku pindah ke gereja yang ketiga, pindah gereja yang keempat, pindah gereja yang kelima. Kenapa Bapak Ibu? Semua gereja yang dia tempati, dia kunjungi semuanya terjadi konflik. Karena apa? Nah yang ketawa-ketawa tahu. Kenapa kok? Kenapa? Ya yang jadi masalah bukan gerejanya, yang jadi masalah dianya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi mau ke gereja manapun, makanya tadi saya katakan pribadinya mesti sehat supaya menopang komunitasnya jadi sehat. Kalau dia tidak sehat kemanapun, dia jadi duri dalam daging Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah sering kali saya menemukan orang-orang demikian ke gereja tertentu, terus kemudian saya datang ya, saya mau langsung pelayanan. Apalagi yang duitnya akeh Bapak Ibu dan Saudara sekalian, gitu kan ya. Kalau enggak dikasih pelayanan ya wis gitu. Kalau ada sesuatu sedikit pendapatnya enggak didengar, wis enggak usah les, aku pindah ke gereja yang lain. Dan repotnya gereja
Kalau lihat orang kaya Bapak Ibu ya, pandangannya jadi berbeda sih. Enggak semua gereja ya Bapak Ibu, enggak semua gereja gitu ya. Enggak semua gereja. Kita bersyukur gereja kita enggak gitu, tapi kenyataannya yang kita lihat, yang sering kali kita dengar gitu kan ya, sering kali kita dengar gitu. Enggak bisa bertumbuh gitu, jadi batu sandungan. Karena dia merasa aku sudah memberi banyak, apa yang dapat kamu berikan kepadaku? Gereja berikan kepadaku, Tuhan memberikan kepadaku apa? Itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, kita disadarkan fenomena keliling gereja itu bukan soal gereja yang terus bermasalah, tetapi apa? Justru sampai karakter kita terbentuk. Amsal berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mendekati Natal gitu ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu ketika saya pelayanan di sebuah gereja, hanya karena seragam, satu mau warna hijau, satu warna merah Bapak Ibu, akhirnya gegeran Natalan, terus kemudian satu keluar dari gereja tersebut, warna merah dan hijau loh Bapak Ibu, digabungkan jadi satu juga nggak mau Bapak Ibu, pokoknya satu ngotot merah, satu ngotot hijau. Sampai pada akhirnya gembalanya yang pusing Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hanya karena itu Bapak Ibu. Itu yang terjadi di gereja, itu yang kita lihat di gereja. Kenapa? Karena orang itu tidak tahu tujuan bergereja. Ketika ada masalah misalkan gitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seringkali kan kita lihat ya kamu dong yang harus minta maaf kepadaku. Padahal kita tahu jelas Alkitab mengatakan yang mengampuni itu siapa? Ya kita duluan dong. Dan Alkitab mengatakan kalau mengampuni itu enggak cuma 1, 2, 3 kali. Mengampuni itu seterusnya 7 kali 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kan gitu ya Bapak Ibu. Ungkapan itu cuma angka, tetapi Allah kepingin menunjukkan bahwa engkau harus terus mengampuni. Dan kita bisa cuman karena satu hal, karena kita sadar kita sudah diampuni oleh Allah. Kalau kita tahu firman Bapak Ibu, persepsi kita, tindakan kita bakalan berbeda. Secara ego kita akan mengatakan terus menerus, enggak aku enggak mau. Tetapi ketika kita sadarkan firman Tuhan dan sadar Allah sudah mengampuni kita, maka kita punya sikap yang berbeda. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tertanam di satu gereja, terjadi konflik, terjadi masalah, itu pada akhirnya membentuk karakter kita. Orang punya konsep yang salah. Gereja itu dipikir tempatnya orang-orang suci, semuanya malaikat gitu ya. Jadi kalau enggak kita pindah gereja, padahal gerejanya sudah malaikat seperti Koko tadi katakan. Dianya yang karena itu gereja manapun yang dikunjungi selalu warnanya jadi hitam, bukan putih lagi, warnanya jadi hitam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang kedua, sekarang ini kita berada di dalam pengaruh postmodern. Yang cirinya apa? Cirinya anti keteraturan. Beberapa orang itu tidak suka diatur Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau Bapak Gembala ngajak apa ngono, ais lapo sih melok Bapak Gembala ngono. Kan gitu sih. Ke gereja yuk ke gereja, ais ngapain ke gereja gitu. Kita tidak mau diatur Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Seringkali gitu kita tidak mau diatur. Yang kedua, karena apa? Karena individualisme. Memang eranya individualisme. Orang semakin tidak peduli dengan orang lain. Orang semakin tidak peduli dengan orang lain. Dan yang ketiga, relativisme. Relativisme itu apa? Orang itu merasa punya kebenaran masing-masing. Dan susahnya lagi kebenaran yang dipakai itu bukan firman Tuhan, tetapi pemikirannya sendiri, makanya muncul spiritual but not religious gitu ya. Pemikiran bahwa tidak perlu pergi ke gereja, yang penting kesalahan hidup. Padahal sebenarnya dua-duanya itu kan tidak bisa dipisahkan toh Bapak Ibu. Ketika kita belajar yang lalu tentang ibadah yang logis, kita sadar bahwa sebenarnya ibadah itu pada akhirnya memancarkan apa? Semua tindakan kita, semua perilaku kita jadi benar. Karena apa? Karena gereja mengajarkan yang benar, jadi tindakan kita itu pada akhirnya jadi benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah itulah Bapak Ibu penting, semua merasa punya kebenaran masing-masing. Terus kemudian ini mencari pengajaran yang sesuai dengan perasaan kita, bukan kebenaran. Yang penting musiknya cocok, khotbahnya lah sesuai selera saya. Terus kemudian itu terkait dengan apa? Saya pilih yang tidak menegur dosa.
Wah, ini paling sensitif Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tapi di gereja kita lihat khotbahnya keras-keras terus gitu ya. Makanannya atos-atos terus. Untungnya tetap dikasih minum ya Bapak Ibu. Jadi masih ketelan, masih ketelan, masih ketelan gitu ya. Saya lihat terus menerus dalam bahasa saya diomeli jemaat. Jadi jemaat itu jangan cuma mau berkat, jangan cuma mau berkat, jangan cuma mau hidup enak. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita perlu memahami hal itu. Gereja itu harus menyeimbangkan ajarannya. Jangan cuma berkat-berkat tok gitu ya. Ini ada penderitaan, ingat toh tentang penderitaan. Kalau penderitaan pun kita disadarkan semua untuk kebaikan kita tok gitu. Terus kemudian enak-enak tok, enggak. Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tertanam di gereja lokal, kita pindah-pindah gereja karena kita merasa khotbahnya enggak cocok, pujiannya enggak cocok. Kita sering kali merasa demikian. Padahal sebenarnya bergereja itu lihat gereja atau lihat Tuhan. Tuhan dong yang dilihatkan ya, fokusnya itu kepada Tuhan. Tuhan itu yang utama, tetapi lebih banyak orang sekarang, kalau saudara perhatikan fenomena gereja besar, yang dipertontonkan apa? Sekali lagi ini bukan menghakimi, saya tidak mengatakan tidak ada hadirat Tuhan di sana. Tetapi cara-cara yang digunakan kita seringkali berkata bahwa ini cara-cara dunia. Ini cara-cara yang benar-benar untuk menarik orang. Yang kedua kita perlu memperhatikan apakah memang gereja itu mengajarkan sebuah pengajaran. Itu perlu kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nonton gitu. Lebih baik nonton bioskop daripada nonton itu menurut saya. Kita diajak untuk nonton terus kemudian ya, cirinya gini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita pulang dapat sesuatu enggak sih sebenarnya? Kalau kita pulang merasa terus kemudian kita jalan, wah musiknya keren, SWL-nya keren. Tapi pada akhirnya apakah ketika kita pulang kita ini membicarakan firman Tuhan enggak? Dan itu membuat kita bertumbuh enggak? Dan itu merubah hidup kita enggak Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Itulah yang paling penting kita bergereja. Merubah hidup kita atau tidak? Jangan cuma lihat, ruangannya, gedungnya keren. Paling hebat gedungnya. Ya memang itu penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Makanya beberapa waktu yang lalu saya ngomong, saudara kita bersyukur, musiknya semakin bisa dinikmati, enggak grog-grog karena itu mengganggu. Tapi bukan itu yang utama. Ketika di YouTube saya mendengarkan, suaranya lebih enak gitu ya. Bagus Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena kalau suaranya cempreng, orang itu meninggalkan. Sekalipun yang dibicarakan firman Tuhan ya Bapak Ibu, kita tetap harus mengupgrade gitu ya, penting itu supaya orang itu bisa menikmati. Tetapi kalau fokusnya pada akhirnya gereja hanya itu supaya menarik orang dan gereja lupa membawa Yesus ke dalamnya, maka itu adalah postmodern. Bapak Ibu, tapi gereja kita enggak, saya yakin gereja kita enggak. Karena pengajaran ditempatkan dengan semestinya. Dan jemaat lebih suka dengan khotbah yang menegur ya Bapak Ibu ya. Betul ya, khotbah yang menegur lebih suka ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Nanti saya sampaikan sama Pak Gembala supaya lebih banyak ditegur ya Bapak Ibu ya. Ini ada Pak Yohanes juga. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara sekalian, adanya spirit kompetitif dan ini bahaya antar gereja lokal. Beberapa gereja itu berpikir gini, yang penting apa? Banyak. Dan pada akhirnya mereka menjual apa? Pengalaman rohani untuk menarik jemaat, bukan membentuk murid. Kita jelas membentuk murid, setiap minggu saudara diomeli supaya saudara jadi murid yang baik. Dijewer, dicetot, digepuk enggak ya Bapak Ibu? Digepuk nanti dibawa ke kantor polisi ya, enggak. Dijewer dan lain sebagainya lewat firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita sadar firman Tuhan itu isinya apa gitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan gereja-gereja yang lain yang rame sekarang, itu mereka mengutamakan pengalaman rohani. Beberapa gereja mengharuskan misalkan berbahasa tertentu gitu ya. Ayo alami, ayo alami, ayo alami. Dan persaingannya sangat ketat pada akhirnya satu dengan yang lain. Beberapa yang saya jumpai, aku minder di gerejaku. Kenapa? Karena aku tidak serohani orang-orang yang lain. Kenapa Tuhan tidak kasih aku? Kenapa orang lain dikasih? Salah di dalam apa saudara? Salah di dalam fondasi firman Tuhannya.
Gereja tidak mengajarkan yang benar tentang karunia. Betul ya? Tidak mengajarkan yang benar tentang karunia. Pokok ini pengalaman rohani, kamu harus mengalami. Kalau enggak, kamu enggak rohani. Bukan gitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Maka memilih gereja yang benar menurut saya yang pertama harus mengajarkan firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan tetapi secara benar, jelas dan tepat Bapak Ibu. Saya beberapa kali berdiskusi dengan Pak Gembala gitu ya. Pak Gembala menurut saya cukup rendah hati. Telepon terus kemudian, "Heng, ya opo ini gitu ya, tentang hal ini gitu." Saya sendiri juga enggak berani di atasnya Bapak Ibu. Karena kalau di atasnya Pak Gembala nanti saya tidak diundang lagi Bapak Ibu. Enggak, tapi dari teologinya kelihatan kok Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dari teologinya kelihatan benar, terus kemudian kritis. Dan itu membawa saya kepada pemikiran, itu pasti disampaikan di mimbar ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi mimbar ini kan sebenarnya kita sering kali dengar yang dibicarakan apa? Bukan hanya pengalaman rohani, yang dibicarakan adalah firman Tuhan yang pada akhirnya menghasilkan pengalaman rohani. Bukan pengalaman rohani yang pada akhirnya didukung dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jangan dibalik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, keliru. Firman Tuhan yang benar menghasilkan pengalaman rohani yang benar, bukan pengalaman rohani terus kemudian didukung dengan firman Tuhan, naik ke surga, dibawa ke surga dan lain sebagainya. Terus kemudian jemaat kita harus mengalami hal yang sama. Tidak semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian akan mengalami hal yang sama. Alkitab berkata setiap orang diberikan satu karunia. Di sana ada 12-14 karunia. Enggak, pokoknya punya satu aja Bapak Ibu. Kalau enggak punya yang lain, enggak apa-apa Bapak Ibu. Enggak merasa rohani, enggak perlu minder dengan yang lain. Tugas kita cuma satu, maksimalkan karunia yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk bertumbuh bersama itu loh Bapak Ibu, karunia. Jadi kita perlu memahami hal ini. Apa itu gereja lokal? Nah, secara singkat saya akan menjelaskan. Saya pakai 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 saja. Bapak Ibu, gereja lokal itu kan sebenarnya memiliki pengertian dua. Yang pertama gereja sebagai organisme dan gereja sebagai organisasi. Secara organisasi kita ikut gereja putar-putar Surabaya. Enggak ya Bapak Ibu, gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Tapi secara organisme kita semua ini adalah gereja Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua kita seringkali dengar, hamba Tuhan itu bukan hanya gembala, hamba Tuhan itu bukan hanya PDP, hamba Tuhan itu adalah kita semua ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Makanya di dalam 1 Petrus dikatakan begini, gereja adalah tetapi siapa Bapak Ibu? Kamu. Jadi ketika Petrus berkata, dia tidak berkata aku, dia berkata kamu, dan kamu itu menunjuk saya, menunjuk Pak Yohanes, menunjuk kita semua. Kamulah apa? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Terus kemudian dikatakan apa? Umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu gereja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi secara organisme kita yang sudah dipilih, kita yang disebut imamat yang rajani, kita bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan dan dikatakan kita kepunyaan Allah, kita punya tujuan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Dan kita sudah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nah, apa itu gereja lokal? Mari kita lihat bersama-sama. Menurut saya gereja lokal itu ini, kumpulan orang percaya kepada Yesus di lokasi tertentu. Dan yang paling penting disebut sebagai apa Bapak Ibu? Keluarga Allah. Saya tidak menambahkan dengan kata kerajaan ya Bapak Ibu, karena jadi berbeda nanti orang biasa memisah-misahkan. Kita ini keluarga ke kerajaan biasanya disingkat apa Bapak Ibu? Kera dan jaan gitu ya. Ada pujian yang mengatakan kita keluarga kerajaan Allah gitu ya. Terus kemudian dipisah kera gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita keluarga Allah.
Dan kalau kita dilihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-19, Paulus jelas berkata gini, demikianlah kamu bukan lagi pendatang, kamu bukan lagi orang asing, kamu adalah sewarga kerajaan Allah. Dan kemudian di akhir dikatakan kamu adalah keluarga Allah. Bapak Ibu, apakah ketika kita di gereja yang sangat besar, kita ini dikatakan keluarga? Enggak, dikatakan keluarga. Tetapi pada akhirnya benarkah kita keluarga di tempat itu? Saya tanya kepada beberapa orang, kamu sudah berapa lama di gereja itu? Sekitar 12 tahun. Berapa kali kamu salaman sama gembalamu? Enggak pernah, katanya gitu. Bapak Ibu pasti terbayang ya, gereja apa ya? Jangan Bapak Ibu ya, jangan. Itu gereja yang di antariksa sana Bapak Ibu. Bukan gereja yang dekat-dekat sini, enggak. Bayangkan Bapak Ibu, 12 tahun dan satu kali pun tidak pernah salaman dengan gembalanya. Keluarga enggak? Bayangkan kalau kita mengatakan kamu keluargaku ya, tapi 12 tahun kita enggak pernah ngobrol, ketemu aja enggak Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu pasti namanya keluarga kera Bapak Ibu. Kalau keluarga kan ketemu terus, berinteraksi, ngobrol. Saya tanya, kira-kira kalau mati kamu dilayani enggak sama gembalamu? Ya enggak mungkin gitu katanya. Loh, lah terus kenapa kamu harus di gereja situ? Kan ada ini hamba Tuhan yang lain gitu. Kamu kepinginnya dilayani hamba Tuhan yang lain atau gembala? Ya maunya gembala sih. Tak omongi jadi kaya raya dulu ya, nanti kamu dilayani ya. Ini nyinggung-nyinggung banyak ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak tersinggung Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya sering kali heran sama orang-orang. Militan banget gitu ya di gerejanya, padahal ketemu aja nggak pernah. Salah satu saudara saya juga sama gitu, gereja sana gitu. Pernah enggak ya, cuma lihat tok gitu ya, setiap minggu keberapa live streaming lihat, wes seneng Bapak Ibu dan saudara sekalian. Wes hidupmu pokoknya di dunia maya aku. Jadi dia di rumahnya di Bandung kan ya, jarang sekali ketemu gitu. Kalau pertemuan besar pun gitu, enggak akan ketemu, enggak akan bisa salaman gitu ya. Tapi kita enggak, kalau mau ketemu dengan Pak Yohanes, dengan Tante, dengan Pak Gembala gitu ya, setiap waktu. Karena apa? Karena kita keluarga kera Bapak Ibu. Kita ini keluarga kerajaan Allah, dan keluarga itu berkomunikasi, berrelasi, berhubungan satu dengan yang lain. Maka lihat gereja lokal. Di lokasi tertentu, orang percaya kepada siapa? Jelas fokusnya kepada Yesus di lokasi tertentu dan disebut dengan kerajaan keluarga Allah gitu ya. Saya balik ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar 4 hal penting mengapa harus tertanam di gereja lokal. Kita akan cepat Bapak Ibu. Yang penting menurut saya awalnya kita paham dulu tentang berkomunitas, lalu yang 4 ini sudah sering kali kita dengar. Kenapa kita perlu tertanam di gereja lokal? Gereja yang kecil gitu ya, gereja pokoknya bukan kecil saja tetapi tempat kita bisa berelasi satu dengan yang lain. Itu yang paling penting menurut saya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita mengenal satu dengan yang lain gitu ya. Enggak datang dan pergi dengan sesuka hati. Itu yang saya rasakan, kesedihan ketika saya pertama kali datang ke Surabaya gitu ya. Terus kemudian beribadah, saya berasal dari gereja kecil yang semuanya saya kenal. Pulang salaman, pulang ngobrol, hamba Tuhannya di depan, terus kemudian nyalami kita semua. Sampai di Surabaya, terus kemudian saya duduk, terus kemudian saya berusaha sok kenal gitu ya Bapak Ibu, senyum gitu ya, senyum ya dia senyum sama saya. Tetapi ketika pulang, udah sama sekali enggak senyum, enggak apa, kutuk, hilang semua ini gitu ya. Itu yang kita alami Bapak Ibu. Nah, apakah itu yang dinamakan dengan keluarga Bapak Ibu? Ini sebenarnya keluarga atau keluarga simpati Bapak Ibu, simpatisan gitu. Nah, kita enggak salaman, saling ngobrol satu dengan yang lain. Itu sebenarnya pentingnya gitu ya. Pentingnya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Maka di gereja kami sekarang orang enggak langsung pulang, tetapi orang disediakan teh dan kopi. Tujuannya supaya apa? Supaya lebih akrab satu dengan yang lain Bapak Ibu dan saudara sekalian. Penting sih Bapak Ibu itu, penting. Membuat kita semakin berelasi. Yang pertama Bapak Ibu, menurut saya karena ini rancangan Allah. Karena ini rancangan Allah. Orang percaya itu harus berkomunitas Bapak Ibu. Berkomunitasnya harus pergi
ke gereja. Kenapa kita perlu berkomunitas? Karena Paulus berkata pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan pergaulan yang apa Bapak Ibu? Kebiasaan yang buruk, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik gitu ya. Saya baru mengalami Bapak Ibu ya, beberapa waktu ini ketemu sama hamba Tuhan. Nah hamba Tuhan ini selalu pokoknya, entah itu siang, entah itu malam gitu ya. Dia selalu mengatakan gini, selamat pagi gitu ya. Nah saya Bapak Ibu, lama-lama ketularan, siang juga ngomong pagi, malam juga ngomong pagi. Saya langsung tengking dia kalau ketemu, dalam nama Yesus. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Pagi ya pagi, siang ya siang, sore ya sore. Terus kemudian saya tanya, kenapa selalu ngomong pagi? Pagi itu kan suasana hati kita baik, katanya dia gitu. Maka harapannya siang juga baik, malam juga baik. Ucapannya selamat pagi, tapi itu salah enggak sih Bapak Ibu? Tetap salah menurut saya. Maka saya tengking, dalam nama Yesus enggak. Siang-siang, sore-sore. Dan suasana hati kita itu seharusnya tidak berubah. Karena menurut Filipi pasal 4 ayat yang keempat, kita ini sebenarnya sumber sukacitanya bukan pagi, siang, dan malam. Bukan tanggal muda dan tanggal tua Bapak Ibu. Sumber sukacitanya apa? Yesus. Betul ya Bapak Ibu? Beberapa orang mengatakan gini, Pak justru tanggal tua kita itu tanggal 1 dan tanggal 2. Tanggal tua kita itu justru tanggal muda. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena apa? Kita gajian tanggal 25, sedangkan tanggal 1 uangnya sudah habis. Berarti kalau uang sudah habis tanggal tua dong, bukan tanggal muda Bapak Ibu. Kebalik gitu beberapa orang gitu. Sudah habis karena bayar ini, bayar itu sudah tidak ada. Kita bergumul untuk selanjutnya Bapak Ibu. Orang percaya harus berkomunitas. Ingat saya seringkali menyampaikan, orang percaya itu punya tugas untuk koinonia, diakonia, dan marturia, bersekutu, melayani, dan bersaksi. Itu sebabnya gereja dikatakan supaya kamu memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah itu tidak ada yang kecil Bapak Ibu, perbuatan Allah itu besar. Bagi kita kelihatan kecil, tetapi semua menurut saya adalah mujizat. Pertolongan-pertolongan yang kecil itu semuanya bagi saya mujizat. Semuanya mujizat. Nah kita perlu menyadari hal itu dengan baik. Ayat 42 dan 46 mengatakan dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan. Ini bukan kumpul-kumpul ya Bapak Ibu ya. Kumpul yang punya sebuah tujuan. Tujuannya adalah karena Allah memang merancangkan buat kita. Kita memang dirancang salah satunya untuk berkumpul. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Terus kemudian di akhir dikatakan menjelang hari Tuhan yang semakin apa? Jauh. Enggak, semakin mendekat Bapak Ibu. Jadi nasihatnya penulis Ibrani jelas, kalau hari Tuhan semakin mendekat, jangan kumpulkan harta terus menerus. Loh salah Pak kumpulkan harta? Enggak. Tetapi kita perlu ingat bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada mengumpulkan harta. Yaitu mengumpulkan harta di surga. Harta yang tidak akan habis dimakan ngengat, tidak ada rayap di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Jadi kita perlu berkumpul di rumah Tuhan. Perhatikan jemaat mula-mula bukan hanya hari Minggu tetapi setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan. Berkomunitas berarti menjadi anggota jemaat gereja lokal Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang kedua ini penting Bapak Ibu. Mengapa kita harus tertanam di dalam gereja lokal? Dan menurut saya saudara berada di gereja yang tepat. Karena apa? Yang kedua, menghindarkan kita dari pengajaran yang tidak alkitabiah. Saya sengaja tidak pilih kata sesat gitu ya, tetapi pengajaran yang tidak alkitabiah. Bapak Ibu kita perlu menyadari ada banyak hamba Tuhan yang pakai ayat Alkitab, tetapi beberapa teolog mengatakan khotbahnya tidak alkitabiah. Karena ayat-ayat itu digunakan untuk tendensi-tendensi tertentu.
gerejanya mengajarkan tentang kemakmuran, maka kemudian semua ayat diarahkan kepada kemakmuran. Kita perlu membentengi diri kita. Di awal saya mengatakan kalau saudara punya gereja, tempat saudara bertumbuh, tertanam di gereja lokal, maka saudara langsung punya pemikiran, langsung punya persepsi, oh keliru. Karena apa? Alkitab tidak berkata demikian. Pak Yohanes ini suka banget lihat-lihat gitu ya. Terus kemudian dikirimkan ke saya gitu. Jadi pengetahuan saya lebih banyak karena Pak Yohanes. Yang kemarin yang baru saja dikirimkan itu terkait dengan Yesus yang dikatakan hanya manusia biasa. Ini klasik, ini kuno, tapi terus-menerus diperbaharui dengan bahasa yang menarik. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Pak Gembala sudah mengajarkan duinatur Kristus. Dia 100% manusia, dia 100% Allah, dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Yang memisahkan Bapak Ibu ya, sekali lagi, yang memisahkan itu berarti tidak Alkitabiah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dia cuma mengatakan, loh ini loh Yesus ngomong kalau dia manusia, loh ya jelas wong dia manusia 100% kok. Tapi jangan lupa dia Allah 100% dan dua-duanya saling melengkapi, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bukan berarti ketika dia berteriak Eloi Eloi lama sabachthani, dia tidak punya kealahan. Bukan berarti ketika dia mati dia tidak punya kealahan. Dua-duanya tetap satu. Tetapi ada saatnya Allah merelakan diri, mengosongkan diri itu bukan berarti melepaskan kealahannya, enggak. Dia benar-benar menundukkan diri pada kehendak Bapa. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Doktrin-doktrin semacam itu sekarang bermunculan, ada saksi Yehova dan lain sebagainya. Nah kita perlu kuat. Kuatnya di mana? Kuatnya di gereja kita. Yang Alkitab itu benar-benar diajarkan secara benar. Injil disampaikan secara benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan Pak Gembala sangat concern dengan hal ini. Itu dibuktikan dimanapun Pak Gembala ada itu ngomong. Hermeneutika itu penting, ilmu penafsiran itu penting. Penting ini. Dan itu membangun teologi kita membangun kerohanian kita. Saudara, masalah gereja itu bukan hanya kekurangan acara, tapi menurut saya kekurangan apa? Kedalaman firman. Cuma ayat-ayat tertentu yang disukai, yang menyenangkan telinga, itu terus-menerus diberitakan. Sekarang gereja demikian Bapak Ibu, yang menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, karena apa? Jemaat itu pergi. Disentil sedikit gitu ya, pergi gitu. Orang kaya jangan sombong ya dengan kekayaannya. Ingat ya, Yesus tegur orang kaya. Orang kaya itu harus tunduk sama gembala. Orang kaya itu harus tunduk sama gereja. Orang kaya itu harus tunduk sama Tuhan. Orang kayanya mau enggak? Sopo, aku penyumbang terbesar kok. Masa aku mau tunduk sama kamu? Cari gereja yang lain. Bapak Ibu, mental transaksional itu terus muncul di dalam gereja. Kenapa? Karena orang tidak paham dengan firman Tuhan. Banyak orang berlari pada pengalaman, tapi tidak tertanam di dalam firman. Berada dalam gereja yang benar itu menghindarkan kita dari penyesatan. Nah, seperti apa sih sebenarnya gereja yang benar? Jemaat mula mengajarkan. Ayat yang ke-42 berkata apa? Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu apa? Berkumpul bersama-sama, mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kata tekun di bagian ini itu menggunakan kata proskartereo yang artinya apa? Mereka bukan hanya belajar firman Tuhan, tetapi sebenarnya kata yang digunakan adalah devoted themselves, yang artinya apa? Mengabdikan hidup mereka. Kalau yang dikatakan mengabdikan itu berarti apa Bapak Ibu? Seluruh hidup mereka itu terfokus pada satu bagian itu. Bukan berarti mereka tidak makan, tidak minum Bapak Ibu. Karena itu selanjutnya dijelaskan apa? Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Tetapi di bagian awal dikatakan yang paling penting di dalam komunitas kita, perkumpulan kita. Yang paling penting adalah kita perlu mengabdikan hidup kita pada firman Tuhan. Yang dimaksud dengan mengabdikan itu apa? Pandangan kita
Pondasi gereja kita bukan pada Pak Gembala, bukan pada hamba-hamba Tuhan, bukan pada acara-acara, tetapi yang utama adalah apakah firman Tuhan itu terus-menerus menimbulkan gairah untuk kita. Bapak Ibu, ada passion enggak ketika kita belajar firman Tuhan? Ada gairah enggak ketika kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Harusnya gereja yang sehat, kalau kita tertanam dalam gereja lokal, seharusnya kita semakin suka dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan terus-menerus dan menghidupi firman Tuhan. Itu penting Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yang ketiga Bapak Ibu, tertanam di gereja lokal itu memungkinkan kita untuk apa? Memungkinkan kita untuk melayani. Mereka selalu berkumpul, mereka makan bersama-sama, dan mereka berdoa bersama-sama. Ini catatan menarik dari saya. Saling melayani dan bertumbuh dalam pelayanan hanya dapat terjadi dalam gereja lokal. Karena apa Bapak Ibu? Kepercayaan untuk melayani sebagai jemaat, bukan sebagai tamu. Bapak Ibu enggak akan kok gereja tiba-tiba nyuruh orang. Kalau gerejanya benar ya Bapak Ibu. Tiba gitu ya karena ganteng gitu. Kamu langsung ya jadi WL ya gitu ya. Karena cantik gitu terus kamu jadi usher ya. Enggak Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Beberapa gereja menerapkan 2 tahun dulu ya jadi jemaat. Lihat kesetiaannya. Dan di tempat ini saya lihat kesetiaan yang paling utama. Maka selanjutnya Bapak Ibu kita perlu naik tingkat, bertumbuh, mulai melayani Tuhan, ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Apapun Bapak Ibu, tidak perlu naik di atas mimbar, di belakang mimbar ya gak apa-apa Bapak Ibu. Di depan dan lain sebagainya, ambil bagian, yang penting melayani Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dasarnya dari kepercayaan, dari keluarga, lalu kemudian saling melayani satu dengan yang lain. Sangat memungkinkan. Kalau di gereja besar Bapak Ibu, memungkinkan enggak? Wah, sangat jarang Bapak Ibu. Jangan cuma suka jadi jemaat yang selamanya jemaat simpatisan. Karena kita punya tugas koinonia, diakonia, dan marturia. Bulan lalu ketika saya melayani di sini gitu ya, saya lihat kokonya terus kemudian latihan drum. Tujuannya Bapak Ibu, memperlengkapi diri sehingga pada akhirnya bukan untuk prestise, bukan untuk kebanggaan, tapi pasti tujuannya untuk melayani Tuhan kan ya Ko ya. Tujuannya, satu tujuannya untuk melayani Tuhan. Saya kepingin melayani Tuhan lewat main musik, lewat apa yang bisa saya lakukan. Bapak Ibu, kita ini loh bisa membalas Tuhan lewat apa sih? Pujian mengatakan kita melayani, kita memuji Tuhan. Itu yang paling utama. Memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Itu adalah seluruh pelayanan kita. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang keempat, tertanam di dalam gereja lokal itu membuat kita pada akhirnya menikmati berkat dari persekutuan. Saya tidak letakkan berkat persekutuan di bagian yang pertama, enggak. Saya letakkan di bagian yang terakhir karena saya sadar ini adalah bonus Bapak Ibu. Walaupun pasti kita terima, tapi ini bonus yang terakhir. Saudara, kita semua akan menikmati berkat dari persekutuan. Berkatnya apa Bapak Ibu? Berkatnya kegembiraan, sukacita, kerendah hatian, disenangi oleh semua orang. Itu berkat-berkat yang kita terima di dalam persekutuan. Dan kalau kita perhatikan, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 sampai 25. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tertanam di gereja lokal itu akan mendorong kita, saling mendorong dalam kasih, saling memperhatikan. Dan menurut saya kita ini jadi orang yang bukan hanya fokus pada diri sendiri, tetapi mulai berpikir ada orang lain yang sama pentingnya buat kita. Saya baru saja kemarin ketemu dengan oma-oma di jalan, pas jalan-jalan orang Kristen gitu. Terus oma ini sambil ngobrol sama orang. Terus dia berkata, ini yang tak lakukan tiap hari, ketemu dengan orang dan aku bercerita tentang Yesus. Bapak Ibu, itu bagian yang dilakukan oleh ibu itu, oma ini yang dilakukan oleh oma ini.
saling mendorong, mengutamakan orang lain, termasuk salah satunya memikirkan keselamatan mereka, bukan hanya kita. Jadi menikmati berkat dari persekutuan, kegembiraan di dalam persekutuan kita merasakan enggak? Kalau besar gitu Bapak Ibu, kita gembira enggak dengan orang lain? Enggak, kita cuma circle kita yang kecil itu aja sudah. Pulang hahihi dengan kelompok kita. Tapi kalau di dalam gereja lokal dengan orang lain saling mendorong, saling memperhatikan. Ketika yang lain jatuh, yang lain menopang. Ketika yang lain berdosa, kita mengingatkan, salah loh. Ester 4 ayat yang ke-16 cukup menarik Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas ketika pertemuan yang selanjutnya. Pentingnya komunitas di dalam menumbuhkan iman dan menyelesaikan masalah. Kita tidak berdiri sendiri, tetapi ada orang-orang, ada teman-teman yang akan terus mendukung kita. Melibatkan Allah, melibatkan komunitas, itu sangat penting. Itu berkat persekutuan Bapak Ibu. Dan berkat persekutuan yang paling akhir adalah, lihat, setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, dari ayat ini saya diajar, tugas kita cuma satu, berkomunitas yang baik, sehat Bapak Ibu. Maka kalau Allah lihat, Allah akan melakukan sesuatu buat kita. Dia akan menambahkan jumlah kita. Bapak Ibu, mari jadi pribadi yang sehat, sadar bahwa kita perlu tertanam di dalam gereja lokal. Amin firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami juga bersyukur buat gereja, tempat kami bertumbuh bersama. Gereja yang mendasari firman Tuhan sebagai pondasi yang utama. Gereja yang terus-menerus memberitakan firman Tuhan secara benar. Dan kami sungguh berdoa kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Biar firman ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami boleh bertumbuh dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, firman Tuhan boleh kita dengar, bertumbuh terus dalam kasih Kristus, amin. Kita kembali saat dalam doa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan bagi kami. Setiap minggu Tuhan kami boleh diberikan firman Tuhan yang mendalam sehingga kami boleh memiliki iman yang semakin teguh. Kami semakin mengerti firman Tuhan dan ini Tuhan menjadi pembelajaran bagi setiap kami sehingga kami boleh terus belajar mengenal firman Tuhan yang luar biasa. Memberkati Bapak Engki yang sudah memberikan firman Tuhan. Dan setelah Tuhan kami akan memberikan persembahan, biar ini menjadi syukur kami atas berkat rahmat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tangan-tangan memberi Tuhan berkati, bahkan yang sudah terkumpul kami percaya kami akan menggunakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Persembahan boleh dijalankan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh
Bapak Gembala tidak ada bersama kita, hambanya melayani di Kutisari itu ya. Di Kutisari kita percaya bahwa hambanya boleh dipakai di sana, dan kita di sini juga nggak kalah karena kita mendapatkan firman yang luar biasa. Terima kasih Bapak Hengki. Nah, mengingatkan kembali untuk bulan depan kita merayakan Natal pada tanggal 21 Desember. Jadi ajak rekan-rekan saudara kita yang bisa untuk kita diajak di sini supaya kita sama-sama bertumbuh, karena firman yang kita dengar semakin hari semakin luar biasa gitu ya. Tidak ada yang gak bertumbuh, amin. Pasti bertumbuh karena firman Tuhan yang kita dengar itu mesti ada aja gitu ya. Selalu baru. Tidak itu monoton, besok ini lagi. Ternyata Tuhan bukakan firman Tuhan yang luar biasa bagi kita. Ya, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita bang diri. Mohon kembali Bapak Hengki untuk menutup kita dalam doa berkat dan doa penutup. Mari sekali lagi kita berdoa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bapak di surga, sekali lagi kami menundukkan kepala kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat ibadah yang sudah dapat kami lalui pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang masih mengizinkan kami untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak di surga, secara khusus pada pagi hari ini kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai gereja ini terus menerus untuk menyuarakan kebenaran-Mu. Pakai Bapak Gembala, pakai Pak Yohanes. Kiranya Tuhan terus menerus tambahkan marifat, hikmat, pemahaman terhadap firman Tuhan, supaya lewat kedua hamba-Mu ini jemaat-Mu semakin bertumbuh, jemaat-Mu semakin mengenal Engkau, dan yang terlebih penting jemaat-Mu boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persiapan Natal tanggal 21 Desember nanti. Bapak, biarlah Natal ini bukan sekedar acara tahunan, tetapi lewat Natal ini benar-benar Engkau bermanifestasi di dalam setiap hati kami. Engkau bertumbuh, Engkau berbuah bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap jemaat-Mu yang pada pagi hari ini hadir. Kami menyerahkan setiap keluarga yang ada. Bapak, Engkau tahu apa yang sedang dihadapi oleh setiap keluarga. Pergumulan, sakit, penyakit. Jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini juga. Bapak, kami serahkan semuanya. Mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati dan kami panggil nama-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan hidup, Bapak, biarlah mereka terus-menerus memandang Engkau. Mereka melihat dengan perspektif firman Allah, bukan perspektif dan kacamata mereka sendiri. Sehingga mereka menyadari betapa baiknya Allah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan keluarga Gembala ke dalam tangan-Mu Tuhan. Keluarga pastori, Engkau lihat kesetiaan mereka, Engkau lihat jerih payah mereka. Dan kami yakin dan percaya sesuai dengan firman-Mu, jerih payah orang-orang yang melayani Tuhan tidak akan sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami sisipkan mungkin saudara-saudara kami yang terdampak Semeru Tuhan. Bapak, Engkau tilik mereka, dan Tuhan kiranya tetap memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikan keamanan, ketenteraman, ekonomi yang baik, supaya kami pada akhirnya tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, Bapak, kami yakin dan percaya Engkau tetap akan menyertai kami, sama seperti kami datang di tempat ini. Roh Kudus terus menuntun kami, memimpin setiap kami, sehingga kami pulang dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami, bersuka cita bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu dan Saudara sekalian,
Mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan mari kita sama-sama terima berkat yang bukan sekedar berkat, karena ini adalah berkat dari Allah Bapa. Kita menerima cinta kasih, kita menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas, karena kematiannya, kebangkitannya pada akhirnya melahirbarukan kita dan melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus, pimpinan, penyertaan yang akan terus menyertai kita supaya kita tetap berada di jalannya. Dan berkat ini kita terima di dalam Allah Tritunggal, di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, Selamat pulang, Tuhan berkati kita. Sampai jumpa minggu depan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat